Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini aku mau cerita tentang hantu, tapi ini ditulis oleh ChatGPT. Coba kalian dengerin ya. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe. Judulnya Bisikan dari Rumah Kosong. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Malam yang tak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Waktu itu, aku dan beberapa teman memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah kosong yang terkenal dengan kisah seramnya. Rumah itu terletak di tepi kampung, jauh dari perkampungan dan dikelilingi pohon-pohon rimbun yang tumbuh lebat. Orang kampung sering berkata, tempat itu adalah tempat yang dihuni oleh hantu, dan siapapun yang berani masuk pasti akan diganggu oleh makhluk halus yang tidak tampak oleh mata manusia. Kami yang masih muda dan penuh semangat merasa tertantang untuk menguji keberanian kami. Ayo kita pergi ke sana. Aku tak percaya orang-orang, kata Amir, teman sekelasku, sambil tertawa dan menyodorkan santer ke tanganku. Kami pun berangkat malam itu dengan perasaan yang campur aduk, antara berani dan sedikit takut. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah kami diundang masuk. Aku merasa bulu tengkukku meremang, namun kami tetap melangkah masuk. Rumah itu tetap sangat gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu senter yang kami bawa. Lantai kayunya berderit di setiap langkah kami, seakan-akan mengingatkan kami bahwa rumah itu bukanlah tempat yang ramah. Tiba-tiba, kami mendengar suara bisikan halus, seolah-olah ada seseorang yang sedang berbicara dengan suara rendah di dalam kegelapan. Tunggu, aku rasa ada sesuatu, kata Zura, salah seorang teman kami, sambil berhenti dan mendengarkan. Ada suara seperti orang berbisik. Aku coba menenangkan diri. Mungkin hanya suara angin, jawabku walaupun aku sendiri tidak yakin. Namun, semakin lama, bisikan itu semakin jelas terdengar, seperti ada seseorang yang sedang menangis. Dengan suara terisak-isak, aku menoleh ke teman-temanku. Wajah mereka juga tampak pucat. Kami semua merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, lampu senter yang kami bawa berkedip-kedip dan dalam sekejap, cahaya itu padam. Dalam kegelapan yang sangat pekat, aku mendengar langkah kaki berat di lantai kayu. Suara itu semakin dekat. Kami semua berdiri diam, terlalu takut untuk bergerak. Rasanya seperti ada yang memandangi kami dari sudut gelap. Aku membuka mulut untuk berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba ada suara tawa yang sangat rendah dan seram, yang membuat tubuhku menggigil. Aku berusaha mengatur napas, namun semakin aku mendengarnya, semakin dekat rasanya suara itu. Dan kemudian dia muncul. Wow, di depan kami berdiri seorang wanita dengan rambut panjang yang kusut dan wajah yang pucat, seperti mayat yang telah lama terkubur. Matanya tidak bisa kujelaskan, seperti mata yang kosong dan tak memiliki jiwa. Lengan wanita itu terkulai ke bawah dan pakaiannya robek-robek, seperti baru saja keluar dari kubur. Kami semua terdiam. Tidak ada yang bisa bergerak. Aku ingin berteriak, tapi suara itu terasa tertahan di tenggorokan.
hantu wanita itu mulai mendekat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti membawa beban yang sangat besar. Wanita itu berhenti di depan kami dan membuka mulutnya. Suaranya yang serak dan parau terdengar seperti suara dari dalam tanah. "Kenapa kalian datang ke sini?" katanya dengan nada yang mengerikan, seolah-olah ia sedang menunggu kami sejak lama. Aku ingin berlari, ingin melarikan diri, namun tubuhku terasa sangat kaku, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Teman-temanku juga terlihat seperti tidak bisa bergerak. "Tolong, tolong jangan!" Suara Zura akhirnya keluar, dan itu seolah-olah membuka jalan bagi kami untuk berlari. Dengan sekuat tenaga, kami berlari keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar suara langkah kaki yang mengikuti kami, semakin dekat, semakin keras. Setiap kali aku menoleh, aku melihat bayangan wanita itu di jendela, seolah-olah ia sedang mengejar kami. Akhirnya, kami sampai di luar rumah itu dan berlari sejauh mungkin tanpa melihat kembali. Hanya setelah kami sampai di kampung, baru kami berhenti, terengah-engah dan ketakutan. Kami saling memandang, wajah kami pucat, semua tubuh kami bergetar. Kami tidak tahu apa yang baru saja kami alami. Namun, satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Malam itu, aku pulang dengan hati berdebar-debar. Dan meskipun aku mencoba untuk tidur, aku terus teringat wajah wanita itu. Aku tidak tahu siapa dia dan kenapa dia berada di rumah itu. Tapi aku tahu satu hal, bahwa ada sesuatu di dunia ini yang lebih dari sekedar kisah seram. Dan malam itu, aku telah bertemu dengan sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Terima kasih teman-teman udah klik video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.